Jantungku serasa berhenti berdetak. HP ibu mertuaku yang tertinggal di sofa tiba-tiba berdering. Di layar, muncul foto suamiku, pria yang sudah meninggal 2 tahun lalu. Tanganku gemetar saat membuka pesan yang baru saja masuk. Mataku terbelalak, aku syok ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari Minggu itu terasa begitu lengang dan damai. Sinar matahari pagi menembus jendela apartemen sederhana milik Hana, menerpa tumpukan mainan balok milik Lala, putrinya yang berusia 4 tahun. Hana, seorang wanita berhijab yang pembawaannya selalu tenang, tersenyum tipis melihat putrinya asyik menyusun menara. Sudah 2 tahun berlalu sejak Farid, suaminya, dinyatakan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil tunggal yang fatal. 2 tahun Hana berjuang sendirian, menjadikan Lala sebagai satu-satunya pusat dunianya. Kehidupan mereka yang baru mulai tertata itu sedikit terusik siang ini. Bel apartemen berbunyi. Hana mengintip dari lubang pintu dan menghela napas pelan. Ibu Ambar, ibu mertuanya, berdiri di luar. Hana merapikan jilbab bergonya sejenak sebelum membuka pintu. Assalamualaikum, Hana. Ibu kangen sekali sama Lala. Sapa Ibu Ambar, suaranya dibuat semanis mungkin. Tanpa menunggu jawaban, wanita parubaya itu langsung masuk, matanya memindai seisi ruangan sebelum tertuju pada Lala. Eyang. Lala berlari kecil dan memeluk neneknya. Aduh, cucu Eyang paling cantik sedunia. Ibu Ambar mengangkat Lala dan menciuminya bertubi-tubi. Ini Eyang bawakan mainan baru. Set boneka dan rumah-rumahan yang besar. Hana hanya tersenyum kaku. Waalaikumsalam, Bu. Silakan duduk. Hana buatkan minum, ya. Tidak usah repot-repot. Hana, Ibu cuma sebentar. Kasihan kamu pasti lelah mengurus Lala sendirian, kata Ibu Ambar, duduk di sofa ruang tamu. Matanya menatap Hana lekat. Kamu tampak kurusan. Apa uang bulanan dari Ibu cukup? Hana mengangguk. Alhamdulillah cukup, Bu. Hana juga mulai menerima pesanan kue kering lagi. Baguslah, kata Ibu Ambar. Nada suaranya sulit diartikan. Sejak dulu, hubungan Hana dan ibu mertuanya tidak pernah benar-benar hangat. Ibu Ambar seolah selalu merasa Farid, putra satu-satunya, berhak mendapatkan yang lebih baik dari Hana. Bahkan setelah Farid tiada, tatapan menghakimi itu tidak pernah benar-benar hilang. Ibu Ambar menurunkan Lala dan membiarkannya membuka kotak mainan raksasa yang dibawanya. Ruang tamu Hana yang kecil langsung terasa penuh. Lala senang sekali, Eyang. Terima kasih, celoteh Lala. Apa saja untuk cucu Eyang. Ibu Ambar mengelus rambut Lala. Tapi tatapannya beralih pada Hana. Bagaimana perkembangan asuransi jiwa Farid? Apa sudah beres semua? Hana sedikit terkejut. Sudah, Bu. Kan sudah beres sejak setahun yang lalu. Sebagian besar Ibu pegang untuk tabungan pendidikan Lala, kan? Oh, iya, iya. Ibu cuma memastikan. Kamu tahu sendiri, mengurus uang itu pusing. Ibu hanya mau yang terbaik untuk masa depan Lala, katanya, sedikit gugup. Hana merasakan ada sesuatu yang ganjil. Seingatnya, Ibu Ambarlah yang paling cepat dan paling bersemangat mengurus pencairan asuransi itu. Dengan alasan, kasihan Hana sedang berduka, biar ibu saja yang urus. Hana yang saat itu masih hancur luluh, hanya menandatangani apa saja yang disodorkan mertuanya. Hana, panggil Ibu Ambar lagi, membuyarkan lamunan Hana. Soal rumah peninggalan Farid yang di luar kota itu, sepertinya lebih baik dijual saja. Biar uangnya ibu kelola sekalian. Kamu kan tidak mengerti soal properti. Tapi, Bu, Hana mencoba menyela, itu kan satu-satunya kenangan. Kenangan tidak bisa memberi makan. Hana, potong Ibu Ambar cepat. Sudahlah, nurut saja sama orang tua. Ini semua demi Lala. Kamu fokus saja membesarkan dia. Hana memilih diam. Berdebat dengan Ibu Ambar hanya akan berakhir dengan sakit hati. Dia memaksakan senyum saat Ibu Ambar memeluk Lala erat, terlalu erat, sebelum pamit pulang. Lain kali Eyang kesini lagi, ya, sayang. Jangan nakal, kasihan Ibu MU. Setelah pintu tertutup, Hana akhirnya bisa bernapas lega. Dia membereskan ruang tamu, merasa lelah secara mental. Dia membiarkan Lala asyik dengan mainan barunya. Menjelang sore, saat Hana sedang menyuapi Lala makan, Lala tidak sengaja menumpahkan jus jeruk ke sofa. Astaga, Lala. Hana bergegas mengambil lap.
Saat dia menekan-nekan bantal sofa untuk menyerap tumpahan, tangannya menyentuh sebuah benda keras yang tersembunyi di celah sofa. Hana menariknya keluar. Sebuah ponsel pintar berwarna hitam mengilap. Jelas bukan miliknya. Ini ponsel Ibu Ambar. Pasti terjatuh tadi. Hana melihat keluar jendela. Mobil Ibu Ambar sudah tidak ada. Pasti sudah jauh. Hana menghela napas. Dia tidak punya nomor lain untuk menghubungi mertuanya. Terpaksa dia harus mengantarnya nanti malam ke rumah Ibu Ambar. Hana meletakkan ponsel itu di atas meja televisi. Malam harinya, setelah menidurkan Lala, Hana duduk di ruang tamu, melipat pakaian kering. Rumah terasa sunyi. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Ponsel Ibu Ambar yang tergeletak di meja, berdering kencang dengan nada dering yang asing. Hana menoleh, sedikit terganggu. Dia berniat membiarkannya, tapi getarannya begitu kuat. Hana bangkit dan berjalan ke arah meja. Dia mengambil ponsel itu. Dan saat itu juga, dunianya serasa berhenti berputar. Layar ponsel itu menyala terang, menampilkan foto si penelepon. Foto seorang pria yang sangat ia kenali. Pria itu tersenyum lebar, tampak sehat dan bahagia, mengenakan kemeja biru yang belum pernah Hana lihat sebelumnya. Di bawah foto itu, tertera nama kontak yang membuat lutut Hana lemas. Farid sayang. Jantung Hana berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ini tidak mungkin. Farid sudah meninggal. Farid sudah dikubur 2 tahun lalu. Panggilan itu terus berdering, memekakkan telinga, seolah memanggilnya dari alam baka. Tangan Hana gemetar hebat, ponsel itu hampir terlepas dari genggamannya. Dia berdiri kaku di tengah ruang tamu yang senyap, hanya diterangi cahaya dari televisi yang menyala tanpa suara. Panggilan dari Farid sayang akhirnya berhenti, berganti dengan layar yang kembali gelap. Tapi keheningan yang mengikutinya terasa jauh lebih menakutkan. Siapa itu? Kenapa Ibu Ambar memakai foto Farid? Apa ini semacam lelucon kejam? Hana mencoba menenangkan detak jantungnya. Dia menatap ponsel di tangannya. Ini adalah privasi mertuanya. Dia tidak boleh membukanya. Dia harus mengembalikannya. Tetapi bayangan wajah Farid yang tersenyum di layar tadi terus menghantuinya. Sehat. Sangat sehat. Tidak seperti pria yang katanya hancur dalam kecelakaan mobil. Belum sempat Hana meletakkan ponsel itu, layarnya menyala lagi. Kali ini bukan panggilan. Sebuah notifikasi pesan WhatsApp muncul di layar kunci. Dari kontak yang sama. Farid sayang. Hana menelan ludah. Rasa ingin tahunya, bercampur dengan ketakutan yang samar, mengalahkan rasa sopan santunnya. Dia harus tahu. Dia berhak tahu mengapa nama suaminya yang telah tiada digunakan seperti ini. Dia menggeser layar. Ponsel itu meminta kata sandi. Tentu saja. Hana menarik napas. Dia mencoba tanggal lahirnya. Gagal. Tanggal lahir Lala. Gagal. Hana terdiam sejenak, memikirkan apa yang paling penting bagi Ibu Ambar. Dengan jari yang masih gemetar, dia mengetikkan 6 digit. Tanggal ulang tahun Farid. Klik. Ponsel itu terbuka. Perut Hana langsung mulas. Mengapa Ibu Ambar menggunakan tanggal lahir putranya yang sudah meninggal sebagai kata sandi? Seolah putranya itu masih hidup. Jantungnya berdebar lebih kencang saat dia membuka aplikasi WhatsApp. Obrolan dengan Farid sayang berada di paling atas, dipasangi pin. Hana menyentuhnya. Pesan terbaru baru saja masuk beberapa detik yang lalu. Bu, transfernya sudah masuk. Terima kasih. Uangnya akan aku pakai untuk biaya sekolah dia, bulan ini. Jangan sampai Hana tahu kita masih berhubungan. Hana membaca kalimat itu sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kata terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Transfer? Biaya sekolah? Dia? Jangan sampai Hana tahu. Napas Hana menjadi dangkal. Tubuhnya mulai dingin. Ini bukan lelucon. Ini sesuatu yang nyata. Sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Tangannya bergerak sendiri, menggulir layar ke atas. Ini bukan obrolan baru. Riwayat obrolan itu panjang, membentang selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Hana terus menggulir ke atas, melewati tanggal kecelakaan Farid. Dan pesan-pesan itu tidak berhenti. Pesan-pesan itu terus berlanjut. Pesan dari 3 hari setelah pemakaman. Bu, apa Hana curiga? Jawaban Ibu Ambar, tidak. Dia terlalu bodoh dan hancur untuk berpikir. Pesan dari sebulan setelahnya, uang asuransinya cair. Ibu akan transfer bagianmu. Hati-hati di sana. Pesan dari setahun yang lalu, Bu, aku butuh lebih banyak. Bisnis di sini butuh modal.
Jawaban Ibu Ambar, tenang. Ibu akan urus penjualan rumah peninggalan bapakmu. Nanti ibu bilang ke Hana itu untuk biaya Lala. Hana terduduk lemas di sofa. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini air mata kemarahan. Air mata karena pengkhianatan yang begitu dalam dan gelap. Semua ini bohong. Kematian Farid. Duka Hana. Solidaritas Ibu Ambar. Semuanya adalah sebuah sandiwara besar yang dirancang dengan sempurna. Hana menggulir lagi, mencari bukti yang tak terbantahkan. Dan dia menemukannya. Di antara ratusan pesan teks tentang transfer uang dan kebohongan, ada sebuah kiriman media. Sebuah foto. Hana menyentuh foto itu. Gambarnya membesar, memenuhi layar. Itu adalah Farid. Benar-benar Farid. Tidak salah lagi. Dia tampak sedikit lebih gemuk, dan sekarang berkumis tipis. Dia sedang berada di sebuah pesta ulang tahun anak-anak, terlihat dari balon-balon di latar belakang. Dia sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Di sampingnya, berdiri seorang wanita asing yang cantik, tersenyum ke arah kamera, tangannya melingkar mesra di pinggang Farid. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia. Hana menekan tombol informasi foto itu. Tangannya kaku. Tanggal diambil, 3 hari yang lalu. Hana tidak bisa bernapas. Selama 2 tahun ini dia menangisi seorang suami yang ternyata sedang membangun keluarga baru di tempat lain. Selama 2 tahun ini dia hidup prihatin, sementara uang asuransi kematian suaminya dipakai untuk membiayai sekolah anak dari wanita lain. Dan Ibu Ambar, wanita yang baru saja siang tadi memeluk Lala, cucunya sendiri, adalah dalang di balik semua ini. Dia tahu. Dia merencanakannya. Dia bersekongkol dengan putranya untuk menipu Hana, menipu hukum, dan menipu semua orang. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerang Hana. Dia melemparkan ponsel itu ke sofa seolah benda itu adalah bara api. Dia berlari ke kamar mandi, membungkuk di atas wastafel, dan muntah hebat. Isi perutnya terkuras habis. Tapi rasa pahit di mulutnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa pahit pengkhianatan yang kini memenuhi seluruh jiwanya. Dia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat pasi, matanya memerah, jilbabnya sedikit miring. Wanita yang balas menatapnya bukanlah lagi Hana yang tenang dan berduka. Wanita di cermin itu adalah wanita yang telah dibohongi, dikhianati, dan dihancurkan. Dan dia tidak akan tinggal diam. Hana mencengkeram tepi wastafel. Air dingin yang ia basuhkan ke wajahnya tidak mampu mendinginkan api amarah yang membakar di dalam dadanya. Pengkhianatan ini terlalu besar, terlalu terstruktur. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi untuk menghapus keberadaannya dan Lala dari kehidupan Farid, sambil menguras harta mereka. Farid tidak hanya meninggalkannya, dia memalsukan kematiannya sendiri. Hana kembali ke ruang tamu. Ponsel Ibu Ambar masih tergeletak di sofa, benda terkutuk itu sekarang terasa seperti sebuah bom waktu. Hana mengambilnya dengan perasaan jijik. Dia tahu dia tidak bisa menyimpannya. Tapi dia juga tidak bisa mengembalikannya. Belum. Dia harus berpikir jernih. Apa yang harus dia lakukan? Lapor polisi? Apa buktinya? Sebuah ponsel yang bahkan bukan miliknya? Mereka akan menertawakannya. Mereka akan menganggapnya wanita gila yang stres pasca kematian suaminya. Tidak. Dia harus tenang. Dia harus berpura-pura. Hana menarik napas dalam-dalam, berulang kali, mencoba mengendalikan gemetar di tubuhnya. Dia harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia harus menjadi Hana yang sama seperti tadi pagi. Seorang janda muda yang lugu, sedikit naif, dan patuh pada mertuanya. Dia harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Dia mematikan ponsel Ibu Ambar, mengeluarkan baterainya jika bisa, tapi desain ponsel modern tidak memungkinkan itu. Dia hanya menekan tombol power dan menahannya hingga layar menjadi hitam. Dia kemudian menyelipkan ponsel itu di bawah tumpukan kain di keranjang cuciannya. Tempat yang tidak akan terpikirkan oleh siapapun. Hanya beberapa menit setelah dia menyembunyikan ponsel itu, ponselnya sendiri yang ada di meja makan, berdering. Hana terlonjak kaget. Jantungnya kembali berdebar kencang. Dia melihat layarnya. Sebuah nomor tidak dikenal. Dengan ragu, dia mengangkatnya. Halo, Assalamualaikum. Hana, ini Ibu. Suara Ibu Ambar terdengar dari seberang. Terdengar panik, sengau, dan jauh dari nada manisnya yang biasa. Hana, tolong, ponsel Ibu. Apa tertinggal di rumahmu? Tadi Ibu cari di mobil, di tas, tidak ada. Pasti jatuh di sofamu. Inilah saatnya. Hana memejamkan mata sejenak,
mengumpulkan seluruh kekuatan aktingnya. Dia harus terdengar biasa saja. "Waalaikumsalam, Bu," jawab Hana, berusaha membuat suaranya terdengar sedikit mengantuk. "Ponsel?" "Sebentar," Hana cari. Dia meletakkan ponselnya, diam selama beberapa detik, lalu mengambilnya lagi. "Hana sudah lihat di sofa, Bu. Di bawah bantal, di celah-celahnya. Tidak ada. Di meja juga tidak ada." "Cari lagi, Hana. Cari yang benar," bentak Ibu Ambar. "Pasti di situ." Ibu yakin sekali. Hana berpura-pura kaget mendengar bentakan itu. "Iya, Bu, ini Hana cari lagi." Sampai ke kolong sofa. "Benar-benar tidak ada, Bu. Mungkin jatuh di jalan? Atau di lobi apartemen?" Terdengar Ibu Ambar menggerutu di seberang, penuh sumpah serapah pelan. "Sialan, sialan, bodoh sekali aku." Lalu, suaranya kembali dibuat-buat tenang, meski masih bergetar. Ya sudah, kalau tidak ada. Maaf merepotkanmu malam-malam, Hana." Ibu panik sekali. "Tidak apa-apa, Bu," kata Hana. "Memang ponselnya penting sekali, ya?" "Oh, tidak," jawab Ibu Ambar terlalu cepat. "Bukan apa-apa. Cuma ya, kamu tahu, kontak-kontak." "Sudahlah. Nanti Ibu urus besok. Kamu tidur saja. Selamat malam." "Malam, Bu." Telepon ditutup. Hana terduduk lemas di kursi makan. Kebohongan pertamanya berhasil. Kepanikan Ibu Ambar barusan menegaskan segalanya. Ada sesuatu di dalam ponsel itu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kontak-kontak. Sesuatu yang bisa menghancurkan Ibu Ambar. Dan Ibu Ambar tahu itu. Hana kini sendirian dalam kegelapan apartemennya, tapi pikirannya bekerja lebih cepat dari sebelumnya. Dia mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini dia abaikan. Kecelakaan Farid. 2 tahun lalu. Dikatakan mobilnya masuk jurang di jalan antar kota dan hangus terbakar. Jenazahnya tidak bisa dikenali, dan hanya diidentifikasi melalui barang-barang pribadi yang tersisa. Saat itu Hana terlalu berduka untuk mempertanyakan detailnya. Dia hanya percaya. Tapi sekarang dia ingat. Kecelakaan itu terjadi tepat seminggu setelah Hana memergoki Farid bertengkar hebat dengan seseorang di telepon. Tentang utang. Farid membentak-bentak, menyebut angka ratusan juta. Saat Hana bertanya, Farid hanya membentaknya dan bilang itu urusan bisnis. Bisnis Farid memang sedang diambang kehancuran. Tender di mana-mana gagal. Klien menagih. Hana ingat Farid menjadi begitu murung dan mudah marah dalam 6 bulan terakhir sebelum kematiannya. Lalu, asuransi. Hana bangkit dan berjalan ke lemari arsip kecil di sudut ruangan. Dia menarik keluar sebuah map tebal berwarna biru. Polis asuransi jiwa Farid. Dia membukanya. Angka yang tertera di sana sangat besar. Miliaran rupiah. Polis itu dibeli Farid setahun sebelum kecelakaannya. Hana membaca detail polis itu dengan teliti. Penerima manfaat, Hana, istri, 50%, dan Lala, anak, 50%. Tapi Hana tidak pernah melihat uang sebanyak itu. Dia teringat percakapannya dengan Ibu Ambar sebulan setelah pemakaman. Ibu Ambar datang padanya, membawa setumpuk dokumen. "Hana, kamu sedang berduka. Biar ibu yang urus pencairan asuransi ini. Nanti uang bagian Lala, biar ibu yang pegang. Ibu akan buatkan rekening khusus atas nama ibu, untuk dana pendidikan Lala. Kamu pegang saja bagianmu untuk biaya hidup." Hana yang lugu dan berterima kasih, menandatangani surat kuasa. Dia hanya menerima transferan yang jumlahnya besar, tapi jelas bukan setengah dari total polis. Sisanya, yang jauh lebih besar, masuk ke rekening Ibu Ambar. Rekening yang katanya untuk dana pendidikan Lala. Hana tertawa getir. Dana pendidikan, gumamnya. Dana pendidikan untuk anak Farid yang lain. Dana untuk modal bisnis baru Farid. Dana untuk kehidupan baru mereka yang dibangun di atas kuburan palsunya. Ibu Ambar tidak hanya membantu Farid kabur. Dia merencanakan ini untuk menguasai uang asuransi itu. Uang yang seharusnya menjadi hak Hana dan Lala. Hana meremas kertas polis itu. Wajahnya mengeras. Mereka telah mengambil segalanya darinya. Kepercayaannya, masa depannya, harga dirinya. Mereka pikir dia bodoh. Mereka pikir dia lemah. Mereka pikir dia akan selamanya menjadi janda patuh yang bisa mereka kendalikan. Mereka salah besar. Malam ini, Hana yang lama telah mati, terkubur bersama kebohongan mereka.
Yang tersisa adalah seorang ibu yang akan berjuang merebut kembali apa yang menjadi haknya dan hak putrinya. Dia menutup map itu dengan keras. Dia berjalan kembali ke keranjang cucian. Dia mengambil ponsel Ibu Ambar. Dia harus tahu segalanya. Hana tidak bisa tidur. Pikirannya berlari lebih cepat dari jarum jam yang berdetak di dinding. Setiap suara di lorong apartemen membuatnya terlonjak. Takut Ibu Ambar akan kembali dengan kunci cadangan dan mendobrak masuk. Dia memindahkan kunci ganda dan mengganjal pintu dengan kursi. Hanya setelah memastikan Lala tertidur pulas di kamarnya, barulah Hana memulai pekerjaannya. Dia duduk di meja makan dengan laptop tuanya dan ponsel Ibu Ambar. Dia membutuhkan kabel data. Dia menggeledah laci, menemukan kabel pengisi daya miliknya. Untungnya, jenisnya sama. Dia menghubungkan ponsel itu ke laptopnya. Layar ponsel menyala, meminta kata sandi. Hana mengetikkan tanggal lahir Farid. Berhasil. Dia membuka kunci ponsel dan mengatur agar layarnya tidak mati. Laptopnya mulai membaca perangkat itu. Hana bukan ahli teknologi, tapi dia tahu apa yang harus dicari. Dia mulai menyalin folder demi folder. Pertama, galeri foto. Ribuan gambar membanjiri layar laptopnya. Sebagian besar adalah foto-foto keluarga yang normal, foto Lala, foto-foto lama Farid. Tapi terselip di antaranya, di dalam folder tersembunyi yang diberi nama, proyek renovasi, dia menemukan kebenaran yang lebih mengerikan. Ada puluhan foto Farid bersama wanita dan anak laki-laki itu. Foto-foto liburan di pantai. Foto makan malam. Foto rumah baru mereka yang nyaman. Hana menyalin semuanya ke dalam flash disk yang baru dibelinya minggu lalu. Selanjutnya, riwayat obrolan. Bukan hanya WhatsApp. Ada aplikasi pesan lain yang terpasang. Hana membukanya satu persatu, memotret layar ponsel dengan ponselnya sendiri, menciptakan ratusan gambar bukti percakapan. Percakapan antara Ibu Ambar dan Farid. Percakapan antara Ibu Ambar dan wanita simpanan Farid, yang namanya dia ketahui sekarang, Vina. Percakapan itu merinci segalanya. Rencana awal, kepanikan saat hampir ketahuan, pembagian uang asuransi. Bahkan keluhan Vina tentang Farid yang terkadang masih menyebut nama Hana dalam tidurnya. Dia harus melupakan perempuan itu. Bu, kita sudah sejauh ini, tulis Vina dalam satu pesan. Jawaban Ibu Ambar, tenang saja. Dia hanya rindu pada Lala, bukan pada si Hana. Hana merasakan perih di ulu hatinya, tapi dia menepisnya. Ini bukan waktunya untuk cengeng. Dia harus fokus. Dia beralih ke email. Kotak masuk Ibu Ambar penuh dengan penawaran dan tagihan. Tapi di folder draft, sebuah email yang belum terkirim membuat darah Hana berdesir. Email itu ditujukan ke sebuah alamat email yang tampak profesional. Subjeknya, pelunasan SK. Isi draft email itu singkat, Dokter H, terima kasih atas bantuannya 2 tahun lalu. Sertifikat kematian, atas nama F sudah sangat membantu. Saya akan transfer sisa pembayaran terakhir untuk jenazah yang tidak teridentifikasi, itu sesuai kesepakatan kita. Setelah ini, kita anggap semua urusan selesai. Dokter Haji jenazah yang tidak teridentifikasi. Jadi begitu caranya. Mereka tidak hanya memalsukan dokumen. Mereka benar-benar mendapatkan mayat. Mereka mengubur seseorang yang malang, entah siapa, dan menempelkan nama Farid di batu nisannya. Kejahatan ini jauh lebih dalam dan lebih kotor dari yang bisa dia bayangkan. Hana buru-buru menyalin alamat email Dokter H dan menyimpan draft itu sebagai bukti. Terakhir, dia mencari satu hal lagi. Di mana mereka? Di mana Farid dan keluarga barunya bersembunyi? Dia membuka aplikasi peta di ponsel Ibu Ambar. Dia memeriksa riwayat lokasi. Sebagian besar adalah perjalanan Ibu Ambar dari rumahnya ke apartemen Hana, atau ke pusat perbelanjaan. Tapi ada satu alamat yang rutin dikunjungi setiap 2 minggu sekali. Sebuah alamat di kota kecil bernama Kali Biru, sekitar 3 jam perjalanan dari Jakarta. Hana mengetikkan alamat itu di laptopnya. Peta satelit menunjukkan sebuah rumah sederhana di kawasan perumahan baru yang tenang. Jauh dari keramaian. Tempat sempurna untuk bersembunyi. Hana menyimpan alamat itu. Dia merasa telah mendapatkan cukup bukti untuk malam ini. Dia sudah memiliki foto, percakapan, rencana kejahatan, dan lokasi. Saat dia hendak memutuskan sambungan ponsel itu, sebuah notifikasi baru muncul di layarnya. Pesan itu bukan dari Farid atau Vina. Nomornya disimpan dengan nama, kontraktor villa. Hana membukanya. Selamat malam, Bu Ambar. Sesuai instruksi, villa baru di puncak atas nama Ibu sudah siap huni. Sertifikat sudah beralih nama penuh.
Seperti rencana kita, lusa ibu sudah bisa mulai memindahkan aset-aset ibu ke sana agar aman. Hana tertegun. Villa baru? Pindah aset? Dia teringat ucapan Ibu Ambar tadi siang yang memaksanya menjual rumah peninggalan Farid. Ibu Ambar sedang bergerak cepat. Dia sedang mengumpulkan semua uang, semua aset, dan memindahkannya ke tempat yang aman atas namanya sendiri. Lusa. Itu artinya dia hanya punya waktu kurang dari 48 jam. Hana sadar Ibu Ambar tidak hanya berencana untuk hidup nyaman. Dia berencana kabur. Setelah semua aset terkumpul, dia mungkin akan menyusul Farid dan keluarga barunya, meninggalkan Hana dan Lala tanpa apa-apa, mungkin selamanya. Hana mencabut kabel data dari ponsel itu. Kepanikan yang dingin mulai menjalarinya. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dia harus menghentikan Ibu Ambar sebelum lusa. Hana nyaris tidak memejamkan mata. Sepanjang sisa malam, dia duduk di meja makan, memandangi flash disk kecil di tangannya. Benda itu kini menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan dua kehidupan. Kehidupan palsu yang dibangun Farid, dan kehidupan nyata yang sedang dijalani Ibu Ambar. Pagi datang terlalu cepat, membawa serta kebingungan baru. Apa langkah selanjutnya? Dia tahu dia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Dia membutuhkan seseorang yang mengerti hukum, seseorang yang dia percayai sepenuh hati. Pukul 7 pagi, dia menelepon sahabatnya sejak kuliah, Farah. Farah adalah seorang pengacara muda yang cerdas dan pemberani. Dia baru saja akan berangkat ke kantornya ketika teleponnya berdering. Han? Tumben pagi-pagi. Ada apa? Lala sakit? Sapa Farah, suaranya ceria. Napas Hana tercekat. Far, aku butuh bantuanmu. Suara Hana terdengar serak dan gemetar. Ini gila. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi Farid masih hidup. Keheningan menyelimuti ujung telepon selama beberapa detik. Apa maksudmu? Han? Kamu bermimpi? Aku tidak bermimpi. Desak Hana, suaranya sedikit meninggi. Ibu Ambar. Ponselnya tertinggal di sini kemarin. Aku membukanya. Ada chat dari Farid. Ada foto-foto. Dia memalsukan kematiannya, Far. Mereka menipu kita semua. Mereka mengambil semua uang asuransinya. Dia hidup dengan perempuan lain dan anak lain di luar kota. Hana menceritakan semuanya dalam satu tarikan napas yang panik. Soal pesan, foto, dokter, dan rencana Ibu Ambar untuk kabur lusa. Farah, dengan insting pengacaranya, langsung serius. Dia tidak meragukan sahabatnya. Oke, Han. Tenang. Dengar aku. Jangan panik. Kamu di mana sekarang? Di apartemen. Lala masih tidur. Bagus. Jangan kemana-mana. Jangan hubungi Ibu Ambar. Jangan lakukan apa-apa. Bawa ponsel itu, bawa flash disk yang kamu bilang, bawa semua buktinya ke kantorku sekarang. Kita harus segera buat laporan polisi. Kita. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Bel apartemen Hana berbunyi. Bukan bunyi sapaan biasa. Itu bunyi bel yang ditekan berulang-ulang, dengan paksa, dan penuh ketidaksabaran. Hana terlonjak dari kursinya. Jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Far, dia di sini, bisik Hana ke telepon. Siapa? Ibu Ambar. Dia di depan pintuku. Jangan buka, Han. Pura-pura tidak ada di rumah. Tidak bisa, bisik Hana, panik. Dia punya kunci cadangan. Dia tahu aku di dalam, mobilku ada di parkiran. Lebih baik aku hadapi. Dia akan lebih curiga kalau aku tidak membuka. Hana berjalan pelan ke pintu, mengintip dari lubang intip. Wajah Ibu Ambar terlihat di sana, pucat dan tegang. Matanya bergerak-gerak liar. Dia tidak terlihat seperti nenek manis yang kemarin datang berkunjung. Dia terlihat seperti predator yang kehilangan mangsanya. Far, aku harus buka. Nanti aku telepon lagi, kata Hana, menutup telepon sebelum Farah bisa protes. Dia menarik napas dalam-dalam. Bersikap normal. Bersikap bodoh. Bersikap seperti Hana yang dulu. Hana membuka pintu, memasang wajah paling mengantuk yang dia bisa. Dia bahkan mengucek matanya. Bu? Assalamualaikum. Ada apa pagi-pagi sekali? Hana baru mau bangunin Lala. Ibu Ambar tidak menjawab salamnya. Dia mendorong pintu hingga terbuka lebar dan melangkah masuk, melewati Hana begitu saja. Ponsel ibu pasti di sini, Hana? Ibu yakin. Dia tidak membuang waktu. Dia langsung menuju sofa di ruang tamu dan mulai mengobrak-abriknya. Bantal-bantal sofa dilempar ke lantai. Dia membungkuk,
merogoh-rogoh celah sofa dengan kasar. Bu, tenang dulu. Ada apa sebenarnya? Hana mencoba terdengar bingung. Sudah Hana bilang semalam, tidak ada. Kamu bohong. Ibu Ambar berbalik, menatap Hana dengan mata menyala. Topeng kebaikannya telah luruh sepenuhnya. Wajahnya kini adalah wajah penuh amarah dan ketakutan. Kamu menemukannya, kan? Kamu mengambilnya. Di mana kamu sembunyikan? Hana mundur selangkah, berpura-pura terkejut dan takut. Menyembunyikan apa, Bu? Astagfirullah, Ibu menuduh Hana? Kenapa Ibu jadi begini? Ibu Ambar tampak sadar dia telah bertindak terlalu jauh. Dia melihat sekeliling ruangan dengan frustrasi, tangannya meremas-remas rambutnya sendiri. Dia mencoba mengendalikan diri. Bukan begitu, Hana, katanya, suaranya masih bergetar. Maaf, Ibu. Ibu panik. Kacamata Ibu juga hilang. Iya, kacamata. Mungkin jatuhnya bersamaan dengan ponsel itu. Kacamata itu mahal. Ibu perlu kacamata itu untuk membaca. Itu adalah kebohongan yang sangat payah. Tadi malam dia hanya menyebut ponsel. Oh, kacamata. Hana mengikuti alur permainan. Coba Hana bantu cari, Bu. Ibu Ambar mengabaikannya. Matanya memindai ruangan. Meja TV. Rak buku. Meja makan. Lalu, tatapannya berhenti di pintu kamar tidur Hana yang sedikit terbuka. Mungkin terselip di jaketmu, kata Ibu Ambar, berjalan pelan ke arah kamar. Kemarin kamu pakai jaket, kan? Waktu Ibu pulang? Siapa tahu ikut terbawa? Darah Hana serasa surut dari wajahnya. Ponsel Ibu Ambar ada di dalam sana. Tersembunyi di keranjang cucian kotor, di bawah tumpukan pakaian Lala. Bu, jangan, seru Hana. Suaranya sedikit terlalu keras. Ibu Ambar berhenti di ambang pintu kamar. Dia menoleh ke Hana. Kenapa? Kamarku berantakan sekali, Bu. Hana beralasan, berusaha tersenyum kaku. Malu, belum Hana bereskan. Nanti biar Hana cari sendiri. Kalau ketemu, Hana janji pasti langsung antar ke rumah Ibu. Ibu Ambar tidak bergerak. Dia berdiri di sana selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Tatapannya beralih dari wajah Hana, ke dalam kamar, lalu tertuju lurus ke keranjang cucian di sudut ruangan. Seolah dia bisa mencium keberadaan ponselnya. Hening. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Akhirnya, Ibu Ambar melangkah mundur dari pintu. Tapi tatapannya pada Hana berubah menjadi tatapan dingin yang penuh perhitungan. Kenapa kamu gugup sekali, Hana? Tanyanya pelan, suaranya menusuk. Kamu tidak menyembunyikan sesuatu dari Ibu, kan? Hana menelan ludah, tenggorokannya kering. Ibu merasa kamu sangat aneh hari ini, lanjut Ibu Ambar, matanya menelusuri wajah Hana. Wajahmu pucat sekali. Kamu yakin kamu tidak menemukan apa-apa? Masker itu telah retak, dan di baliknya, Hana melihat wanita yang sama sekali tidak dia kenali. Seorang wanita yang berbahaya. Ibu Ambar akhirnya pergi. Dia tidak menemukan apa yang dicarinya, tapi dia pergi dengan kecurigaan yang sangat besar. Dia memberi Hana satu tatapan tajam terakhir sebelum pintu lift tertutup. Kalau kamu menemukan sesuatu, apa saja, segera telepon Ibu. Kapan saja, Hana. Ibu serius. Peringatan itu terdengar seperti ancaman. Jantung Hana masih berdebar kencang. Nyaris saja. Dia mengunci pintu, mengganjalnya dengan kursi lagi, dan bergegas ke kamar. Dia mengambil ponsel Ibu Ambar dari keranjang cucian, membungkusnya dengan kain, dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dia juga mengambil flash disk dan ponselnya sendiri, yang kini penuh dengan foto-foto bukti. Dia membangunkan Lala, memandikannya, dan memberinya sarapan dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Dia menelepon Farah kembali. Dia baru saja pergi. Dia menggeledah apartemenku, Far. Dia curiga. Keluar dari sana sekarang, Han, kata Farah, tegas. Bawa Lala, bawa buktinya, dan temui aku di kantor. Sekarang juga. Setengah jam kemudian, Hana sudah berada di ruang kerja Farah. Farah, dengan setelan kerjanya yang rapi, memandang layar laptopnya dengan rahang terkatup rapat. Hana telah menyerahkan flash disk itu, dan Farah melihatnya sendiri. Foto keluarga bahagia Farid. Riwayat obrolan yang merinci kejahatan. Draft email untuk Dr. Haji. Ini gila, desis Farah. Benar-benar gila. Ini bukan cuma penipuan asuransi, Han. Ini pemalsuan dokumen kematian. Melibatkan jenazah. Ini kejahatan level tinggi. Terencana.
Ibumu, maksudku, Ibu Ambar dan Farid, mereka bisa dipenjara puluhan tahun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Hana. Kita lapor polisi sekarang? Farah menggeleng pelan. Sebentar. Kita harus hati-hati. Dia menunjuk ke ponsel Ibu Ambar yang tergeletak di meja. Bukti digital ini kuat. Sangat kuat. Tapi masalahnya, cara kita mendapatkannya ilegal. Kamu membukanya tanpa izin. Pengacara mereka nanti bisa mematahkan ini di pengadilan. Mereka bisa bilang kamu menjebaknya, merekayasa bukti. Jadi, semua ini sia-sia? Suara Hana terdengar putus asa. Tidak. Tentu saja tidak, kata Farah cepat. Ini adalah peta kita. Kita tahu apa yang mereka lakukan. Kita tahu siapa saja yang terlibat. Kita tahu di mana mereka. Kita hanya perlu satu bukti lagi. Bukti yang tak terbantahkan. Sesuatu yang kita dapatkan secara legal. Apa itu? Farah menatap Hana. Kita perlu bukti visual real time. Kita perlu foto atau video Farid masih hidup, di alamat itu. Kita perlu membuktikan bahwa pria bernama Farid, yang secara hukum sudah mati, ternyata sedang minum kopi dan menjalani hidupnya di Kali Biru. Hana mengerti. Kita harus ke sana. Polisi tidak akan mau ikut hanya berdasarkan ini. Mereka akan menyuruh kita mengurus surat pengadilan, dan itu butuh waktu. Waktu yang tidak kita punya, kata Farah, menunjuk kalender di mejanya. Kamu bilang Ibu Ambar akan memindahkan aset lusa. Itu besok. Kita harus bergerak hari ini. Aku akan pergi, kata Hana. Mantap. Aku ikut denganmu, kata Farah, tanpa ragu. Ini berbahaya, Han. Kita tidak tahu siapa yang kita hadapi. Farid yang dulu kita kenal mungkin sudah berbeda. Dan Ibu Ambar jelas-jelas nekat. Rencana pun tersusun. Farah membatalkan semua janji temu kliennya hari itu. Hana menelepon Bu Ratna, tetangga sebelah apartemennya yang sudah seperti nenek bagi Lala. Dia beralasan ada urusan keluarga mendadak di luar kota dan butuh bantuan menjaga Lala hingga malam. Bu Ratna, yang sangat menyayangi Lala, langsung setuju. Setelah mengantar Lala dengan perasaan berat hati, Hana dan Farah masuk ke mobil Hana. Mereka memulai perjalanan 3 jam menuju Kali Biru. Sepanjang perjalanan, Hana yang menyetir. Dia diam 1000 bahasa, tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Pikirannya dipenuhi bayangan wajah Farid. Farah duduk di sebelahnya, sibuk dengan ponselnya, mencari informasi hukum dan kemungkinan terburuk. Mereka tiba di Kali Biru menjelang makan siang. Perumahan baru itu persis seperti di gambar satelit. Tenang, sedikit terpencil, dan penuh dengan rumah-rumah seragam yang anonim. Tempat yang sempurna untuk menghilang. Hana memarkir mobilnya 3 rumah jauhnya dari alamat target, di bawah pohon rindang. Mereka memiliki pandangan yang jelas ke pintu depan rumah itu. Dan kemudian, mereka menunggu. 1 jam berlalu. Tidak ada gerakan. Hanya seorang kurir paket yang lewat. 2 jam. Seorang tukang kebun di rumah seberang menyalakan mesin potong rumput. Hana mulai gelisah. Bagaimana kalau mereka tidak di rumah? Bagaimana kalau mereka pergi? Tenang, Han. Sabar, kata Farah. Tepat pukul 3 sore, saat Hana hampir kehilangan harapan, pintu rumah itu terbuka. Hati Hana serasa mencelos. Wanita dari foto itu, Vina, melangkah keluar. Dia tampak santai, mengenakan daster rumahan. Dia menggandeng tangan anak laki-laki yang sama, yang kini memakai seragam sekolah dasar. Mereka tertawa, berjalan menuju taman bermain kecil di seberang jalan. Tangan Hana gemetar. Itu dia. Itu perempuannya. Keluarkan ponselmu, Han. Rekam, bisik Farah, tegang. Hana baru saja akan mengangkat ponselnya ketika pintu rumah itu terbuka lagi. Seorang pria melangkah keluar ke teras. Dia mengenakan kaos oblong dan celana pendek, memegang cangkir kopi. Dia sedikit lebih gemuk, dengan kumis tipis, tapi Hana akan mengenalinya di mana saja. Itu Farid, suaminya. Pria yang telah dia tangisi kematiannya selama 2 tahun. Farid tersenyum, melambai pada Vina dan anak itu. Jangan lama-lama, ya. Nanti kita makan, teriaknya. Suara itu, suara yang dulu selalu menenangkannya, kini terdengar begitu menjijikan. Hana membeku. Rasa sakit, marah, dan syok menghantamnya sekaligus. Han, rekam. Sekarang, desak Farah. Perintah itu menyadarkan Hana. Dia mengangkat ponselnya, membuka kamera, dan menekan tombol rekam. Dia memperbesar gambar. Wajah Farid memenuhi layarnya.
Dia merekamnya saat dia menyesap kopi. Merekamnya saat dia bersandar di pilar teras. Merekam bukti kehidupannya. Seolah merasakan ada yang mengawasinya, Farid tiba-tiba berhenti tersenyum. Dia meletakkan cangkir kopinya. Dia menoleh perlahan, memindai jalanan yang sepi. Matanya menyipit, fokus pada satu-satunya mobil yang terparkir di bawah pohon. Mata mereka bertemu. Hanya sedetik. Tapi sedetik itu cukup. Wajah Farid berubah dari santai menjadi horor. Rahangnya jatuh. Dia mengenali mobil itu. Mobil yang dulu sering dia pakai. Dia bahkan mungkin melihat siluet Hana di balik kemudi. Farah, dia melihat kita. Bisik Hana, ngeri. Farid berteriak. Vina, masuk. Dia berbalik dan berlari panik ke dalam rumahnya. Jalan, Far. Jalan. Sekarang, teriak Hana. Farah, yang sudah pindah ke kursi pengemudi saat Hana merekam, tidak perlu diperintah 2 kali. Dia menyalakan mesin dan menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat pergi, meninggalkan komplek perumahan itu. Saat mereka berbelok di ujung jalan, Hana melihat ke belakang. Farid sudah keluar lagi, memegang ponsel di telinganya, wajahnya pucat pasi. Dia sedang menelepon seseorang. Hana tahu pasti siapa yang dia telepon. Dia menelepon ibunya. Mobil Hana melaju kencang di jalan tol, kembali menuju Jakarta. Keheningan di dalam mobil terasa memekakan, sangat kontras dengan detak jantung Hana yang berdentam-dentam di telinganya. Dia masih bisa melihatnya dengan jelas. Wajah Farid yang pucat pasi, rahangnya yang ternganga karena syok, dan tatapan horor di matanya saat menyadari siapa yang telah melihatnya. Pria itu nyata. Pria itu hidup. Hana mencengkeram setir. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan lagi karena marah, tapi karena campuran aneh antara lega dan takut. Lega karena dia tidak gila. Lega karena bukti yang dia butuhkan kini tersimpan di dalam ponselnya. Tapi juga takut. Takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia baru saja menyodok sarang ular berbisa. Mereka panik, kata Farah tiba-tiba, memecah kesunyian. Suaranya tenang dan terukur, seolah sedang menganalisis kasus di ruang sidang. Farid melihatmu. Hal pertama yang dia lakukan adalah menelepon ibunya. Dan ibunya, Farah menunjuk ke kalender di dashboard mobil, punya rencana memindahkan aset besok. Dia tidak akan menunggu sampai besok lagi. Dia akan mempercepat semuanya. Dia akan kabur. Lalu apa yang kita lakukan, Far? Tanya Hana, suaranya serak. Kita pulang? Kita sembunyi? Tidak, kata Farah tegas. Kita hentikan mereka. Sekarang. Farah mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor panggilan cepat. Halo, Inspektur Rahman? Ini Farah. Saya sedang bersama klien saya. Situasinya darurat. Saya punya bukti kuat untuk kasus besar. Penipuan asuransi, pemalsuan dokumen kematian, dan konspirasi kriminal. Tersangka utama yang dinyatakan mati 2 tahun lalu, ternyata masih hidup. Saya punya videonya. Baru saya rekam 10 menit yang lalu. Farah mendengarkan sejenak, lalu mengangguk pada Hana. Kami sedang di jalan tol, baru keluar dari Kali Biru. Baik, Pak. Kami akan ke sana sekarang. Dia menutup telepon. Inspektur Rahman adalah kontakku di kepolisian. Dia orang baik, bisa dipercaya. Dia bilang jangan ke kantorku, jangan ke apartemenmu. Terlalu berbahaya. Ibu Ambar mungkin sudah menyuruh seseorang mengawasimu. Kita akan bertemu di pos polisi kecil dekat pintu keluar tol. Sisa perjalanan dihabiskan dalam diam, pikiran Hana berkecamuk. Dia memikirkan Lala. Apakah putrinya aman? Dia memikirkan Bu Ratna. Syukurlah dia menitipkan Lala di sana. Mereka tiba di pos polisi kecil yang sepi itu 20 menit kemudian. Seorang pria tegap berseragam, dengan wajah tegas namun sorot mata yang cerdas, sudah menunggu mereka di depan. Itu adalah Inspektur Rahman. Ibu Farah, Ibu Hana, sapanya, menjabat tangan mereka. Mari, silakan masuk. Ruangan saya di belakang. Ceritakan semuanya dari awal. Di dalam ruangan kecil yang berbau kopi dan kertas, Farah memimpin presentasi. Dia tidak membuang waktu. Dia menyalakan laptopnya dan memasukkan flash disk berisi bukti digital dari ponsel Ibu Ambar. Pak, mulai Farah, ini adalah peta kejahatan mereka. Diperoleh secara... Farah ragu sejenak, tidak konvensional. Tapi ini menunjukkan rencana mereka. Layar laptop menampilkan obrolan-obrolan itu. Rencana pembagian uang. Keluhan Vina. Lalu, draft email untuk Dokter Haji. Mata Inspektur Rahman melebar saat membaca kata-kata,
sertifikat kematian, dan jenazah yang tidak teridentifikasi. Ini gila, gumam Inspektur Rahman, menggemakan kata-kata Farah tadi. Ini bukan sekadar penipuan. Ini kejahatan yang sangat kotor. Itu baru petanya, Pak, kata Hana, suaranya kini lebih mantap. Dia mengambil alih, memutar ponselnya sendiri. Dan ini adalah bukti legalnya. Dia memutar video yang baru direkamnya. Layar ponsel menunjukkan Farid yang sedang bersantai di teras, minum kopi, lalu wajah paniknya saat melihat mereka. Nama pria ini Farid, jelas Hana. Suami saya. Menurut akta kematian yang dikeluarkan 2 tahun lalu, dia seharusnya sudah dikubur. Ini dia, 1 jam yang lalu, hidup, sehat, dan bersembunyi di Kali Biru. Inspektur Rahman menonton video itu 3 kali. Wajahnya mengeras. Dia bangkit dari kursinya, mondar-mandir di ruangan sempit itu. Saya percaya Anda, katanya. Video ini adalah kuncinya. Ini mengonfirmasi semua yang ada di flash disk itu. Ini memberi kami dasar hukum untuk bergerak. Dan bergerak cepat. Dia melihat ke papan tulis di dinding. Mereka punya rencana kabur lusa. Itu artinya kita punya waktu. Tidak, Pak, potong Farah. Rencana itu dibuat sebelum mereka ketahuan. Sekarang mereka tahu kita tahu. Farid melihat Hana. Mereka akan kabur secepatnya. Mungkin malam ini. Seolah menjawab ucapan Farah, ponsel Inspektur Rahman berdering di atas meja. Dia mengangkatnya, mendengarkan dengan saksama. Alisnya bertaut. Saya mengerti. Lakukan, katanya dengan suara tegas. Blokir semuanya. Beritahu saya jika ada pergerakan. Dia menutup telepon dan menatap kedua wanita di depannya. Wajahnya serius. Itu tadi tim siber saya. Saya meminta mereka memasang bendera pengawasan pada nama Ibu Ambar dan Farid begitu Anda menelepon saya tadi di mobil, jelas Rahman. Dan bendera itu baru saja terpicu. 10 menit yang lalu. Tepat setelah Farid melihat Anda. Apa yang terjadi? Tanya Hana, takut. Ibu Ambar baru saja memesan 3 tiket pesawat sekali jalan ke Singapura, kata Inspektur Rahman. Untuk penerbangan terakhir malam ini. Pukul 9 malam. Atas nama, Ambar, Farid, dan seorang anak laki-laki bernama Rian. Hana tersentak. Rian. Itu pasti nama anak laki-laki itu. Mereka kabur malam ini, desis Farah. Mereka akan mencoba kabur, koreksi Inspektur Rahman. Nama mereka sudah masuk daftar cekal. Mereka tidak akan bisa melewati imigrasi. Tapi kita tidak bisa menangkap mereka di bandara. Itu akan ricuh, dan mereka bisa saja memisahkan diri. Farid masih di Kali Biru, kata Hana. Dia tidak mungkin sempat ke bandara. Dia sedang dalam perjalanan, kata Rahman, lagi-lagi seolah sudah tahu. Saya sudah mengirim tim pengintai ke alamat itu. Rumah itu kosong. Farid dan keluarganya sudah pergi. Tas mereka, pakaian mereka, semua hilang. Dia sedang melaju kencang ke Jakarta saat ini juga. Dia akan bertemu ibunya. Ketegangan di ruangan itu terasa menyesakkan. Jam di dinding menunjukkan pukul 4:30 sore. Mereka hanya punya waktu beberapa jam. Kita harus menangkap mereka berdua sekaligus, kata Inspektur Rahman. Ibu Ambar sebagai otak kejahatan finansial, dan Farid sebagai bukti kejahatan pemalsuan kematian. Kita harus menangkap mereka saat mereka bersama. Tapi di mana? Tanya Farah. Kita tidak tahu di mana mereka akan bertemu. Inspektur Rahman terdiam sejenak, matanya tertuju pada Hana. Ada sorot perhitungan di matanya. Mereka berdua sedang panik, kata Rahman, berpikir keras. Farid panik karena melihat Anda. Ibu Ambar panik karena dia tahu Anda melihat Farid, dan dia panik karena ponselnya yang berisi semua rahasia, hilang. Ponsel yang sekarang ada pada Anda. Rahman menatap lurus ke mata Hana. Mereka tidak hanya panik soal polisi. Mereka panik soal Anda, Hana. Anda adalah satu-satunya benang kusut yang belum mereka bereskan. Apa maksud Anda, Pak? Tanya Hana, meski dia mulai mengerti arah pembicaraan ini. Kita tidak tahu di mana mereka akan bertemu, ulang Rahman. Jadi, kita harus membuat mereka bertemu di tempat yang kita inginkan. Kita harus menjebak mereka. Dan kita harus menggunakan satu-satunya umpan yang pasti akan mereka datangi, apapun risikonya. Inspektur Rahman menunjuk ponsel Ibu Ambar yang tergeletak di meja, di sebelah flash disk. Kita akan gunakan ini. Dan kita akan gunakan Anda. Ruangan kecil di pos polisi itu terasa menyusut. Udara menjadi pengap. Hana menatap Inspektur Rahman,
lalu beralih ke Farah. Sahabatnya itu tanpa khawatir, siap untuk protes. "Pak, itu terlalu berbahaya," seru Farah, persis seperti dugaan Hana. Ibu Ambar itu nekat. Dia menggeledah apartemen Hana pagi ini. Bagaimana jika dia membawa senjata? Bagaimana jika dia menyakiti Hana? Dia tidak akan menyakiti umpannya sebelum dia mendapatkan apa yang dia mau, bantah Inspektur Rahman, suaranya tenang namun penuh otoritas. "Dengar, ini satu-satunya kesempatan kita. Farid sedang dalam perjalanan. Ibu Ambar sedang mengemasi uangnya. Mereka akan bertemu di suatu tempat yang aman menurut mereka, mengambil paspor palsu mungkin, lalu langsung ke bandara. Kita tidak bisa membiarkan mereka memilih tempat," lanjutnya. "Kita harus memaksa mereka datang ke tempat pilihan kita. Tempat yang bisa kita awasi. Tempat yang bisa kita kepung. Dan satu-satunya orang yang bisa memanggil mereka berdua adalah Anda, Hana. Mereka pikir Anda adalah domba yang ketakutan. Mari kita biarkan mereka tetap berpikir begitu." Hana menelan ludah. Rasa takut yang dingin menjalari punggungnya. Tapi bayangan Tawalala, bayangan 2 tahun hidupnya yang terbuang sia-sia, dan bayangan Farid yang hidup nyaman dengan wanita lain, mengalahkan rasa takut itu. Dia menatap Inspektur Rahman dengan mata yang kini berkilat tegas. "Apa yang harus saya lakukan?" Rencana itu disusun dengan cepat dan efisien. Waktu mereka tidak banyak. Inspektur Rahman menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menggunakan apartemen Hana atau kantor Farah. Mereka butuh tempat yang terisolasi, namun punya nilai emosional bagi para tersangka. "Rumah lama," kata Hana tiba-tiba. "Rumah peninggalan orang tua Farid. Rumah yang Ibu Ambar coba jual. Rumah itu kosong. Sudah lebih dari setahun tidak ada yang menempati." Mata Inspektur Rahman berbinar. Sempurna. Terpencil, milik keluarga, dan yang terpenting, Ibu Ambar tahu persis lokasinya. Dia akan merasa aman di sana. "Aman untuk melakukan apa?" bisik Farah, cemas. "Aman untuk membungkam Hana," jawab Inspektur Rahman, tanpa basa-basi. "Dan itulah mengapa tim saya akan berada di setiap sudut rumah itu sebelum Anda tiba di sana." 1 jam kemudian, skenario telah siap. Hana dan Farah sudah berada di mobil lain. Mobil polisi yang tidak ditandai, dikemudikan oleh seorang petugas berpakaian preman. Mereka menuju rumah kosong itu. Di belakang mereka, beberapa mobil lain mengikuti dari kejauhan, membawa tim penyerbu yang senyap. Sementara itu, Inspektur Rahman, yang berada di mobil komando terpisah, memberikan instruksi terakhir. "Tim Bravo, pasang kamera dan mikrofon di ruang tamu dan teras. Tim Charlie, kepung perimeter. Jangan ada satupun dari kalian yang terlihat. Kita tunggu target masuk. Ingat, keselamatan Sandra, maksud saya, Ibu Hana, adalah prioritas." Hana duduk di dalam mobil yang diparkir 1 kilometer dari rumah itu. Tangannya memegang ponsel Ibu Ambar. Jantungnya terasa seperti akan meledak dari dadanya. "Sudah waktunya, Hana," kata Inspektur Rahman melalui AirPage kecil yang terpasang di telinga Hana. "Tim sudah di posisi. Rumah itu sudah kami siapkan. Ingat skenarionya, Anda baru saja menemukan rahasianya. Anda ketakutan. Anda bingung. Anda mencari perlindungan di rumah lama itu. Jangan marah. Jangan mengancam. Anda hanya perlu dia datang." Hana mengangguk, meski tidak ada yang melihat. Dia menyalakan ponsel Ibu Ambar. Layar menyala. Puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan panik dari "Farid sayang," membanjiri layar. Hana mengabaikannya. Dia membuka kontak dan mencari nomor lain yang dia tahu adalah nomor pribadi Ibu Ambar yang baru. Dia menekan tombol panggil. 1 dering. 2 dering. Langsung diangkat. "Halo? Siapa ini?" Suara Ibu Ambar terdengar histeris, berteriak, napasnya terengah-engah. Dia pasti sedang di dalam mobil, terdengar suara klakson di latar belakang. Hana menarik napas. "Halo, Ibu." Keheningan total di seberang sana. Begitu hening hingga Hana bisa mendengar deru napasnya sendiri di AirPage. Hana?" Suara Ibu Ambar berubah menjadi bisikan beku yang penuh racun. "Bagaimana? Bagaimana kamu bisa? Itu ponsel Ibu." "Iya, Bu," kata Hana, berusaha membuat suaranya gemetar. Dia bahkan tidak perlu berusaha keras. "Maaf, Bu. Maaf Hana bohong tadi pagi. Ponselnya ada di Hana. Dari kemarin." Dia berhenti sejenak, membiarkan Ibu Ambar mencerna informasi itu. "Hana takut, Bu," lanjutnya, kini dengan isak tangis yang dia paksa keluar.
Tadi ada telepon dari nomor Farid sayang. Ada foto Mas Farid. Maksudnya apa, Bu? Kenapa Mas Farid telepon? Bukannya Mas Farid sudah meninggal? Hana takut. Ibu, tolong jelaskan. Hana tidak mengerti. Ini adalah umpannya. Pura-pura bodoh. Pura-pura baru tahu. Ibu Ambar tidak langsung merespons. Hana bisa mendengar mertuanya itu menarik napas tajam. Dia sedang berpikir. Dia mengira Hana baru saja membuka kotak Pandora itu. Dia tidak tahu Hana sudah selangkah di depannya. Dia tidak tahu Hana sudah melihat Farid di Kali Biru. Dia tidak tahu Hana sudah bersama polisi. Bagi Ibu Ambar, ini adalah masalah terakhir yang harus dibereskan sebelum dia kabur. Satu-satunya saksi kunci, yang kini memegang bukti kejahatannya, sedang ketakutan dan bingung. Ini adalah kesempatan emas untuk merebut kembali ponsel itu dan membungkam Hana. Saat Ibu Ambar berbicara lagi, suaranya telah berubah. Hilang sudah nada paniknya. Yang tersisa adalah suara dingin, tenang, dan penuh perintah. Kamu di mana sekarang, Hana? Hana tidak tahu harus kemana. Isak Hana. Hana takut pulang ke apartemen. Hana takut. Ibu di mana? Hana ada di rumah lama. Rumah peninggalan orang tua Mas Farid. Terdengar desah napas lega yang tipis dari Ibu Ambar. Bagus. Kamu pintar. Tetap di sana. Jangan bergerak 1 senti pun. Jangan hubungi siapa-siapa lagi. Mengerti? Terutama polisi. Iya, Bu. Bawa ponsel itu. Ibu akan ke sana. Sekarang. Nada suaranya tidak bisa dibantah. Kita harus bicara. Hanya kita berdua. Ini semua demi Lala. Kamu tidak ingin terjadi apa-apa pada Lala, kan? Ancaman terselubung itu membuat darah Hana mendidih. Tapi dia tetap memainkan perannya. Jangan sakiti Lala, Bu. Iya, Hana tunggu. Datang sendiri. Ibu juga akan datang sendiri. Kita selesaikan ini, kata Ibu Ambar, sebelum menutup telepon dengan kasar. Hana menurunkan ponsel itu. Tangannya basah oleh keringat dingin. Dia masuk perangkap, suara tenang Inspektur Rahman terdengar di telinganya. Tim saya melacak sinyalnya. Dia sedang berputar arah di jalan tol. Perkiraan tiba di lokasi 20 menit. Seorang petugas di kursi depan menoleh ke belakang. Bu Hana, sudah waktunya. Kami akan antar Anda ke teras depan. Ingat, tetap di area yang terpantau kamera. Jangan masuk ke dalam rumah. Begitu dia tiba, biarkan dia bicara. Kami akan masuk begitu mendapat sinyal dari Anda, atau jika dia mencoba melakukan kontak fisik. Hana mengangguk. Dia keluar dari mobil. Udara malam terasa dingin menusuk kulit. Dia berjalan sendirian menuju rumah kosong yang gelap itu. Rumah yang seharusnya penuh kenangan, kini menjadi panggung untuk konfrontasi terakhirnya. Hana berdiri di teras rumah yang gelap. Rumah itu berbau debu dan kenangan lama yang membusuk. Cat di dindingnya mengelupas, dan taman yang dulu terawat kini ditumbuhi ilalang setinggi pinggang. Ini adalah tempat di mana dia pertama kali diperkenalkan kepada Ibu Ambar sebagai calon menantu. Ironis, bahwa tempat ini pula yang akan menjadi saksi akhir dari sandiwara mereka. Sebuah RPG kecil terselip rapi, tersembunyi di balik jilbab bergo berwarna gelap yang ia kenakan. Melaluinya, dia bisa mendengar napas tegang dari tim polisi yang bersembunyi di kegelapan taman dan di dalam rumah. Kamera-kamera tersembunyi telah dipasang, menyorot lurus ke tempatnya berdiri. Dia adalah satu-satunya cahaya di panggung yang gelap ini. Di tangannya, dia menggenggam ponsel Ibu Ambar. Benda itu terasa dingin dan berat. Menit-menit terasa merangkak seperti siput. Hana mencoba mengatur napasnya. Dia memikirkan Lala, yang kini tertidur lelap di tempat Bu Ratna, tidak menyadari bahwa nasib ibunya sedang dipertaruhkan. Bayangan wajah Farid yang terkejut di Kali Biru melintas di benaknya, bergantian dengan wajah Ibu Ambar yang penuh kepanikan tadi pagi. Dia bukan lagi Hana yang lemah. Dia adalah seorang ibu yang memperjuangkan keadilan untuk putrinya. Target terpantau. Satu mobil sedan hitam, melaju kencang, suara tenang Inspektur Rahman berdesis di telinganya. Satu penumpang. Wanita. Sesuai perkiraan. Bersiap, Hana. Ingat peranmu. Jantung Hana serasa berhenti berdetak. Benar saja, beberapa detik kemudian, seberkas cahaya lampu mobil menyapu halaman yang gelap. Sebuah sedan mewah berhenti mendadak di depan teras. Mesinnya dimatikan dengan kasar. Pintu mobil terbuka. Ibu Ambar melangkah keluar. Dia sendirian. Dia mengenakan blus sutra mahal dan celana panjang,
penampilannya kontras dengan lingkungan yang kumuh. Matanya liar, bergerak cepat memindai kegelapan, seolah mencari ancaman. Dia mencengkeram tas tangan bermereknya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Tas itu tampak berat dan penuh. Mungkin berisi uang tunai, atau mungkin sesuatu yang lebih berbahaya. Dia melihat Hana berdiri sendirian di teras. Wajahnya langsung mengeras. "Mana ponselnya?" bentak Ibu Ambar. Dia bahkan tidak repot-repot menyapa atau berpura-pura. Dia berjalan cepat menaiki anak tangga teras. Hana mundur selangkah, memainkan perannya. Dia mengangkat ponsel itu dengan tangan gemetar. "Bu, jelaskan dulu pada Hana. Ada apa ini?" Tadi ada pesan, ada foto Mas Farid." Hana tidak mengerti. "Kenapa Mas Farid masih?" "Bodoh. Kamu benar-benar bodoh," potong Ibu Ambar, suaranya penuh racun. Dia tidak sabar. Dengan gerakan cepat, dia merebut ponsel itu dari tangan Hana. Dia memelototi layar yang gelap. "Kamu tahu kata sandinya?" gertaknya. Hana menggeleng pelan, berpura-pura terlalu takut untuk bicara. "Tentu saja kamu tidak tahu apa-apa," desis Ibu Ambar. Tangannya sendiri gemetar karena adrenalin saat dia mengetikkan 6 digit tanggal lahir putranya. Ponsel itu terbuka. Ibu Ambar menghela napas lega yang dalam. Dia memilikinya. Bukti itu ada di tangannya. Sekarang, tinggal membereskan satu masalah terakhir. Saksi mata. Dia menatap Hana. Gadis di depannya tampak menyedihkan. Berjilbab, mata sembab karena menangis, gemetar ketakutan. Ibu Ambar tersenyum sinis. Dia telah meremehkan Hana sepanjang hidupnya, dan dia tidak akan berhenti sekarang. Dia merasa di atas angin. Dia perlu memastikan Hana bungkam selamanya. Cara terbaik adalah dengan menghancurkan mentalnya terlebih dahulu. "Kamu akhirnya tahu?" tanya Ibu Ambar, suaranya tiba-tiba menjadi tenang yang mengerikan. Dia mulai tertawa. Tawa kering yang serak, bergema di halaman yang sunyi. "Ya, Farid masih hidup. Tentu saja dia masih hidup." Hana terisak, persis seperti yang dilatihkan. "Tapi bagaimana, Bu? Kenapa?" "Kenapa?" Ibu Ambar meludah. Karena kamu menjebak putraku. Putraku satu-satunya, harus menikah dengan wanita miskin sepertimu. Dia berhak mendapatkan yang lebih baik. Dia berhak mendapatkan Vina." Ibu Ambar berjalan mondar-mandir di teras, cengkeramannya pada ponsel dan tas tangannya mengerat. Dia seperti sedang menikmati momen pengakuan ini. Setelah 2 tahun berbohong, akhirnya dia bisa melepaskan kebenciannya. "Kamu pikir dia mencintaimu? Dia tidak pernah mencintaimu. Dia menikahimu hanya karena kasihan. Dan bahkan setelah menikah, kamu hanya membawa sial. Bisnisnya hancur. Dia terlilit utang judi di mana-mana. Dia akan masuk penjara." "Lalu, ibu merencanakannya?" bisik Hana. "Tentu saja aku yang merencanakannya," seru Ibu Ambar bangga. "Aku ibunya. Aku menyelamatkan putraku. Kami merencanakan semuanya dengan sempurna. Kematian palsu. Asuransi." Dia menunjuk wajah Hana dengan jarinya. "Dan kamu, dengan wajah bodohmu itu, menangis terseduh-seduh. Menandatangani semua surat yang kuberikan. Kamu menyerahkan miliaran rupiah begitu saja." Wajah Ibu Ambar bersinar penuh kemenangan di bawah cahaya bulan yang remang. "Uang asuransimu? Itu milik kami. Itu modal hidup baru Farid dengan Vina. Itu untuk biaya sekolah Rian, cucu laki-lakiku yang sesungguhnya. Dan tentu saja, untuk dana pensiun ibu." Dia menepuk tas tangannya. Villa di puncak sudah menunggu. Setiap kata terasa seperti cambuk bagi Hana. Tapi dia harus bertahan. Dia butuh satu pengakuan terakhir. Tapi jenazahnya, Bu, isak Hana, memainkan kartu terakhirnya. "Kita menguburnya." Hana melihat kuburannya. Hana memegang tanahnya. Mendengar itu, Ibu Ambar tertawa lebih keras. Tawa yang begitu jahat hingga membuat bulu kuduk Hana berdiri. "Jenazah? Ya Tuhan, kamu benar-benar naif," cibirnya. "Itu hanya mayat gelandangan tanpa nama dari kamar mayat. Tidak ada yang mencarinya. Sedikit uang pelicin untuk seorang dokter korup bernama Dokter dan Foila. Farid dinyatakan mati di atas kertas. Dan kamu menangis seperti orang bodoh di kuburan orang lain selama 2 tahun." Pengakuan itu terlontar. Lengkap, detail, dan menjijikkan. Di ERPC-nya, Hana mendengar suara Inspektur Rahman, "Sudah cukup. Kami punya semuanya." Tapi Ibu Ambar belum selesai. Tawanya berhenti mendadak.
Matanya menyipit menatap Hana. Kemenangannya telah membuatnya gegabah, dan sekarang dia sadar telah berbicara terlalu banyak. Dan sekarang, kata Ibu Ambar, suaranya kembali dingin membeku. Dia melangkah maju, lebih dekat. Kamu tahu terlalu banyak. Dia melihat sekeliling halaman yang gelap. Hening. Hanya suara jangkrik. Kegelapan ini memberinya rasa aman yang palsu. Kamu seharusnya tetap bodoh, Hana, desisnya. Kamu seharusnya tidak pernah membuka ponsel ini. Dia mengangkat tas tangannya yang berat itu. Hana bisa melihat benda keras di dalamnya menekan lapisan kulit tas. Itu bukan dompet. Itu sesuatu yang padat dan berat, seperti vas atau patung kecil. Cukup berat untuk mencederai. Selamat tinggal, menantuku sayang. Tepat saat Ibu Ambar mengayunkan tas itu ke arah kepala Hana, sebuah suara panik merobek keheningan malam. Ibu, jangan. Derit ban mobil yang mengerikan terdengar. Sebuah mobil sedan lain, bukan mobil polisi, menyerbu masuk ke halaman dan berhenti mendadak. Lampu depannya yang menyilaukan menyorot lurus ke teras, membutakan mereka berdua. Pintu mobil terbuka. Farid melompat keluar. Wajahnya pucat pasi, penuh keringat. Dia tidak lagi terlihat seperti pria santai yang minum kopi tadi siang. Dia terlihat seperti buronan. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kita harus pergi. Sekarang, teriak Farid, berlari ke arah teras. Polisi, aku rasa aku diikuti. Mereka ada di mana-mana. Ibu Ambar membeku, tangannya yang terangkat masih memegang tas. Wajahnya pucat pasi melihat kedatangan putranya yang tidak terduga. Rencananya berantakan. Pergi ke penjara. Sebuah suara yang tenang dan keras terdengar dari kegelapan taman. Tiba-tiba, seluruh halaman bermandikan cahaya. Lampu sorot yang kuat dari berbagai penjuru menyala serentak. Farah melangkah keluar dari balik pohon besar, ponselnya merekam. Di sampingnya, Inspektur Rahman berdiri tegap. Dari balik semak-semak dan dari dalam rumah yang gelap, belasan petugas berpakaian preman, beberapa bersenjata lengkap, muncul dan mengepung teras. Angkat tangan. Kalian sudah dikepung, teriak Inspektur Rahman. Tas tangan Ibu Ambar jatuh dari genggamannya yang lemas, menimbulkan bunyi dentang keras saat benda berat di dalamnya menghantam lantai kayu. Dia menatap lampu sorot, lalu ke putranya, lalu ke Hana. Wajahnya adalah topeng kebingungan dan kekalahan. Farid berdiri kaku di tengah halaman, separuh jalan menuju teras. Dia menatap lurus ke arah Hana. Istrinya. Wanita yang dia kira telah dia tipu mentah-mentah. Mata mereka bertemu. Tidak ada lagi keterkejutan di mata Farid. Hanya kengerian mutlak dan penyesalan yang sudah terlambat. Ini jebakan. Pekik Ibu Ambar, suaranya melengking. Dia menjebakku. Perempuan licik ini menjebakku. Hana mengambil langkah maju, keluar dari bayang-bayang. Air matanya sudah kering. Wajahnya yang pucat kini mengeras seperti baja. Dia tidak lagi gemetar. Dengan gerakan yang tenang dan penuh perhitungan, dia mengangkat tangannya dan menyentuh jilbabnya, memperlihatkan earpiece kecil yang terpasang di telinganya. Pengakuan Anda sudah terekam, Bu, kata Hana, suaranya terdengar jelas dan kuat di halaman yang sunyi itu. Semuanya. Dari jenazah tanpa nama, sampai rencana villa Anda. Semuanya terekam. Ibu Ambar menatap benda kecil itu, dan akhirnya, dia mengerti. Dia telah kalah. Hening. Keheningan yang pecah itu terasa lebih berat daripada semua teriakan sebelumnya. Ibu Ambar menatap earpiece di telinga Hana, lalu beralih ke putranya yang berdiri mematung di halaman, dan kembali ke wajah-wajah tegas para petugas polisi yang mengelilinginya. Tidak ada lagi jalan keluar. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Topengnya telah hancur berkeping-keping. Farid adalah yang pertama hancur. Hana, aku. Dia memulai, suaranya parau. Aku bisa jelaskan. Ini semua ide ibu. Diam, kamu, bentak Ibu Ambar, wajahnya memerah karena marah, mencoba merebut kembali sedikit saja kendali. Kamu pengecut. Sama seperti ayahmu. Sudah cukup, kata Inspektur Rahman, melangkah maju. Dia mengangguk ke arah petugasnya. Bawa mereka. Dua petugas segera memegang lengan Ibu Ambar, yang tiba-tiba menjadi lemas. Wanita yang beberapa menit lalu begitu angkuh dan penuh kebencian itu kini terkulai, matanya kosong menatap lantai teras. Petugas lain memborgol Farid, yang tidak melakukan perlawanan sama sekali. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam-dalam, menolak menatap Hana. Ibu Ambar, kata Inspektur Rahman sambil membacakan hak-haknya, Anda ditahan atas tuduhan konspirasi kejahatan, penipuan asuransi, pemalsuan dokumen kematian, dan penggelapan dana. Anda,
Farid, dia beralih ke pria yang diborgol itu, ditahan atas semua tuduhan yang sama. Saat mereka digiring melewati halaman menuju mobil polisi yang terpisah, Farah mendekati Hana. Dia merangkul bahu sahabatnya yang mulai bergetar hebat. Sekarang, setelah adrenalin itu surut, realitas dari apa yang baru saja terjadi menghantam Hana. Sudah selesai, Han, bisik Farah. Sudah berakhir. Kamu berhasil. Hana mengangguk, air mata akhirnya mengalir di pipinya. Tapi kali ini, bukan air mata kesedihan atau kemarahan. Itu adalah air mata kelegaan. Proses hukum berjalan cepat dan menjadi berita utama. Kasus, janda melawan suami yang bangkit dari kematian, menjadi sensasi. Bukti yang dikumpulkan Hana, dari ponsel Ibu Ambar, rekaman videonya di Kalibiru, hingga rekaman pengakuan penuh di rumah kosong itu, terlalu kuat untuk dibantah. Tim pengacara mahal yang disewa Ibu Ambar mencoba berdalih bahwa bukti ponsel diperoleh secara ilegal. Tapi Inspektur Rahman dan Farah berargumen bahwa video dari Kalibiru dan rekaman pengakuan di teras rumah, yang diperoleh dengan surat perintah penggeledahan darurat, sudah lebih dari cukup. Dokter sang dokter korup, ditangkap di hari yang sama. Dia panik dan langsung mengakui segalanya. Membeberkan bagaimana Ibu Ambar membayarnya mahal untuk mendapatkan jenazah tak dikenal dari kamar mayat dan menandatangani sertifikat kematian palsu. Vina, wanita simpanan Farid, juga ditangkap sebagai kaki tangan yang turut menikmati hasil kejahatan. Karma dibayar tuntas. Ibu Ambar, sebagai otak kejahatan, divonis 20 tahun penjara. Di ruang sidang, dia tidak menunjukkan penyesalan, hanya menatap Hana dengan kebencian murni. Farid, karena dianggap bekerja sama, mendapat hukuman lebih ringan, 15 tahun. Vina dan Dr. H juga menerima hukuman penjara yang setimpal. Perusahaan asuransi segera membatalkan polis atas nama Farid dan menuntut balik atas kerugian mereka. Pengadilan memutuskan bahwa seluruh aset yang dibeli menggunakan uang haram itu, termasuk villa di puncak yang belum sempat ditinggali Ibu Ambar, rumah di Kalibiru, dan semua uang di rekening rahasia mereka, dibekukan. Selanjutnya, pengadilan sipil memutuskan bahwa semua aset itu, ditambah sisa uang asuransi yang seharusnya menjadi hak Hana dan Lala sejak awal, harus dikembalikan seluruhnya kepada Hana. Termasuk rumah peninggalan orang tua Farid. Secara hukum, Hana kini adalah seorang wanita yang sangat berkecukupan. 1 tahun kemudian, suara tawa Lala yang nyaring terdengar di antara deburan ombak. Hana tersenyum dari atas tikar pikniknya. Dia, Lala, dan Farah sedang menikmati sore yang cerah di pantai. Jauh dari Jakarta, jauh dari masa lalu. Hana telah menjual apartemen sempit itu dan rumah peninggalan Farid. Dia membeli sebuah rumah kecil yang cantik di dekat pantai, tempat dia memulai hidup baru. Bisnis catering kue keringnya yang dulu kecil, kini berkembang pesat. Dia menamai usahanya, Kue Kering Pelangi Lala, dan pesanan datang dari seluruh penjuru kota. Hijabnya yang dulu sering berwarna gelap, kini berganti warna-warna cerah, biru langit, merah muda, dan kuning mentari. Ibu, ayo main air, teriak Lala, melambai-lambaikan ember kecilnya. Iya, sayang. Sebentar lagi, sahut Hana. Dia mengambil ponselnya sendiri. Dia membuka galeri foto. Jari-jarinya berhenti pada satu folder lama yang tersembunyi. Folder berjudul, Kenangan. Di dalamnya, hanya ada satu foto tersisa, foto pernikahannya dengan Farid. Keduanya tersenyum bahagia, tidak menyadari kebohongan yang akan datang. Hana menatap foto itu lama. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi amarah. Hanya rasa hampa, seperti melihat orang asing. Dengan satu gerakan mantap, dia menekan tombol, hapus. Anda yakin ingin menghapus item ini secara permanen? Hana tersenyum. Ya. Dia bangkit, merapikan pakaiannya, dan berlari kecil menyusul Lala ke tepi air. Dia tidak lagi berduka atas pria yang telah meninggal. Dia juga tidak membenci pria yang hidup di penjara. Dia hanya merasa bebas. Saat dia sedang membangun istana pasir bersama Lala, ponselnya bergetar di sakunya. Sebuah pesan masuk dari Farah, yang sedang membaca buku di tikar. Han, ada kiriman pos untukmu di rumah tadi. Dari penjara. Hati Hana sempat mencelos sesaat, tapi kemudian dia tenang. Dia sudah menduganya. Malamnya, setelah Lala tertidur, Hana membuka surat itu. Itu adalah selembar kartu pos murahan dari kantin penjara. Tulisan tangannya gemetar dan penuh kemarahan. Dari Ibu Ambar. Hanya ada 4 kata, kamu akan membayar ini. Hana menatap kartu pos itu. Dulu, ancaman seperti ini akan membuatnya gemetar ketakutan. Tapi sekarang, dia hanya tersenyum tipis.
Dia mengambil kartu pos itu, berjalan ke dapur, dan menyalakannya di atas kompor gas. Dia melihat kertas itu perlahan menghitam, melengkung, dan akhirnya menjadi abu. Dia mematikan kompor. Misteri telah usai. Keadilan telah ditegakkan. Hana kembali ke teras rumah pantainya, menatap bulan purnama yang bersinar terang di atas lautan yang tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara asin yang segar. Dia bebas. Dia bebas. Dia bebas. Dia bebas. Dia bebas. Dia bebas.